Ya, menurut saya gini, kita kembali ke tema acara ini ya. PT UN ijazah Jokowi harus dibuka, kasus selesai. Itu kan pertanyaan. Tanda tanya. Ya. Oke. Menurut saya tergantung. Di awal tadi saya sudah menyampaikan apakah negara ini, pengelola negara ini punya serius, punya perhatian dengan kasus ini, atau ignoramus. Yang saya lihat ignoramus. Jadi 3 tahun membiarkan pro kontra dari Thermul versus Dan menurut Anda ini sudah mendesak untuk kemudian diintervensi dalam tanda kutip? Sesudah 3 tahun dibiarkan. Jadi pihak pengulur waktu paling menjengkelkan adalah Jokowi. Lebih dari 3 tahun mengulur waktu, dia berkali-kali janji untuk menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Dan pengadilan Roy itu cuma 1 dari 7 pengadilan yang sudah terlaksana selama 3 tahun ini. Pengadilan versi laporan Thermul itu sudah mengambil korban 2 orang, Bambang Tri dan Gus Nur. Mereka dipidana 6 tahun, ya. Nah sekarang ingin mengambil korban lagi, vampire ini, mengambil korban 2 tersangka yang tadinya 8 tersangka, tapi yang 3 sudah berhasil dicuci otak untuk menganulir. Nah, tapi pertanyaan ya. Rismon, Bang Egy, dan satu lagi? Damai Lubis. Oke. Ya, duhai kaum Thermul. Kenapa Anda tidak melanjutkan mempersoalkan Rismon yang konon terbukti ijazahnya juga palsu? Anda sudah mengirim. Terbukti. Lah itu kata yang meneliti Thermul yang datang ke Jepang itu. Kenapa hanya mempersoalkan orang yang mempertanyakan ijazah Jokowi, tapi Anda sekarang sama sekali tidak peduli dengan ijazah palsunya si Rismon. Bang Refli, ini yang bikin belok-belok ini nih. Ya, ini belok-belok nih. Nah, karena ini penutup. Ini belok-belok. Banyak alasan. Ini untuk pengakuan dosa. Ini kenapa itu kamu yang harus mengaku dosa karena sudah memfitnah orang? Belum. Ya, Belum. Kemudian Iya dong. kalau tidak ada putusan pengadilan kok. kalian Jokowi konsisten mau mempersekusi orang yang mencemarkan nama baik, kenapa itu tidak terus dilakukan terhadap Rismon yang 11.000 triliun? Tapi begitu Palsu katanya. Nah, itu menunjukkan inkonsistensi yang paling banal. Itu Inkonsistensi prosedural. menunjukkan problemnya adalah ini pertarungan di Sudah Indonesia diproses ini hukum dan antara dilaporkan. orang-orang yang ingin Inilah memperjuangkan fitnah. kepentingan publik dengan orang-orang yang ingin memperjuangkan kepentingan individu. Masa seorang individu harus diperjuangkan mati-matian demi melawan kepentingan publik. Jadi apa landasan logika dan etikanya? Apalagi kalau mereka yakin ijazahnya asli. Dan mengulur-ngulur waktu selama 3 tahun itu tidak ada penjelasan lain selain ingin menyembunyikan barang busuk. Ini sama saja Pak Lukas misteri, menuduh Pak Jokowi jasa palsu juga ya. Karena dengan mengulur waktu, Tapi kalau ditanya dibuat takut. bukti-bukti Nanti lain. korban hukum berikut. Oke, sebagai penutup, Pak Lukas, nanti sebagai Bapak jadi penutup, korban hukum berikut. satu alinea lagi ya. Saya juga meragukan gini, terus terang dari hukum di Indonesia ini. Saya berharap, Nanti dijawab. saya berharap ada keajaiban ya. Nanti kalaupun UGM mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung akan kembali memenangkan putusan Komisi Informasi ya. Tapi jika seandainya tidak, berarti itu mengindikasikan lagi. Karena sebenarnya tidak terlalu penting juga kalau Mahkamah Agung, karena antara prosedur, antara di atas kertas dengan realita itu akan cepat atau lambat ketemu. Dan poinnya sekarang tinggal 2 kok. Tinggal apakah Rektor UGM itu masih orang yang sama, juga Kapolri orang yang masih sama. Indikasi awal karena ini tertunda sampai 3 tahun itu karena ini memalsukan gitu. ada satu konspirasi politik Kapolri juga yang ikut andil ingin gitu. Bertahun-tahun menyembunyikan ini. Jadi ya menurut saya, tapi Jadi Kapolri saya terus terang. Kalau hakim Ini contoh lain, info terbaru ya. Jadi majelis Komisi Informasi yang memenangkan Jokowi, ketika mereka mengajukan lagi untuk menjadi komisioner KI, ternyata gagal. Mereka tidak bisa lanjut. Entah kenapa. Mereka tidak bisa lanjut terpilih jadi Komisioner Komisi Informasi. Oh, KAIP. Oke. Nah itu
bisa kalau prestasi mereka bagus, kenapa mereka tidak dipilih lagi sebagai komisi informasi? Yang milih kan DPR tapi berbagai partai. Lah ya justru itu kan politik itu jangan dilihat secara naif normatif. Ya udah Pak Lukas Politik lantik itu- Kalau ini saya kembali challenge nih menjadi kan, komisioner. kalau DPR susah, masa Pak Jokowi bisa mengondisikan 10 partai? Iya dong. Lah kalau udah lari. kalau Mahkamah Konstitusi aja bisa dipermainkan, apalagi cuma DPR. Ya inilah Oke, nanti saya bilang. Oke, sudah. Ya artinya ada ini sedikit manusia lagi, yang sedikit mengarang lagi. indah. Ada tiga Mengarang skenario. indah. Oke, nanti- Putusannya ya. Dipersingkat. Ya, ada tiga skenario. Menurut saya skenario happy ending untuk bangsa Indonesia adalah ketika MA menetapkan menguatkan putusan KI dan sehingga memaksa UGM untuk membuka semuanya. Jadi 15 anomali yang sudah kami temukan itu bisa terbukti atau tidak. Yang kedua, akan ada proses yang disebut mengulur waktu gila-gilaan. Jadi 3 tahun nggak cukup, butuh 9 tahun lagi. Dibuat berbagai strategi, berbagai permainan politik. Skenario Mas, ya, oke. Dan Betul-betul yang ketiga agar ini komiknya luar agar biasa ini ini. terlihat ilmiah, komik yang indah. akan terjadi satu yang disebut entropi keadilan. Apa itu? Jadi dibiarkan kasus ini terus tidak jelas. Kalau spirituality akhirnya ada masuk kelelahan. gak? Atau akan ada perubahan fundamental dari politik di negeri ini dalam beberapa tahun mendatang. Terima kasih. Kelelahan itu maksudnya apa? Kelelahan lalu kemudian? Ya orang, Taktik, ya? saya bayangin orang seperti Roy, Ya, Tifa sudah hijrah kan. Oke. Nah nanti Roy mungkin hijrah juga, kita nggak tahu. Karena secara psikologis itu harus dimaklumi ya. Jadi maksudnya jadi berhenti proses untuk mencari ini. Ya walaupun tentu Bon Jovi sampai hari kiamat akan mencari. Bongkar. Oke, luar biasa. Oke. Hah? Nggak bisa ganti-gantian. Oh, oke. Bang Mona mau nggak? Kalau Bang Mona nggak mau, oke. Tapi kalau nggak, saya berikan kesempatan. Closing. Boleh lah. Oke. Baik, makasih ya. Memang namanya apa, ahli kebijakan kan melihat aja. Jadi tadi saya Bijak. sudah mapping tadi, si A bilang apa, si B bilang apa. Jadi Itu bijak. memang menariknya saya harus bicara level ontologis. Oke. Kenapa dari tadi pasti semua di sini punya pemikiran masing-masing apa arti ijazah? Ijazah ya. Nah, jadi tolong ditampilkan Mbak apa itu Oke. yang saya Ini sekali closing statement, tapi saya kasih lebih panjang dikit karena beliau ini belum banyak bicara. Oke, silakan. ya ada tolong tampilkan 12 Pak yang saya kasih definisi ijazah. Oke, ya sambil di ini. Sambil silakan. Nah, jadi saya ambil ini ya. Coba menggambarkan situasi di sini dengan satu definisi ini bahwa pada pasal 1 angka 1 ya lagi Mbak arti pasal 1 angka 1 definisi ijazah. Coba yang lain di terus Lagi? terus Next. terus. Yang ini? Nah ini dia. Oke, silakan. Tadi Bung Mona sedikit- boleh sini, Bung. Ah, tadi sedikit disinggung Bung Pajung, saya senang akhirnya ada juga yang nyinggung ini. Jadi supaya kita sama persepsinya apa sih arti ijazah? Itu dari Permendikbud Ristek yang terbaru ya, nomor 6 tahun 2022, ijazah adalah dokumen yang diberikan. Ini artinya dokumen itu cuma satu, yaitu ijazah yang diberikan. Dokumen. Nah nanti kita singgung kalau namanya ijazah palsu berarti dokumen yang palsu. Tapi ada keterangan berikutnya kepada lulusan pendidikan akademik. Berarti yang tidak lulusan pendidikan akademik Tidak berarti diberikan ijazah. Tidak boleh diberikan ijazah. Oke. Dan berikutnya Vokasi. dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar. Nah ini coba saya ceritakan satu deretan bahwa pengakuan terhadap prestasi belajar inilah yang dikejar oleh Lukas Warso dan kawan-kawan, Bon Jovi, pengakuannya, KKN-nya, KHS-nya, KRS-nya. Nah sementara Mas Roy dan kawan-kawan itu mengejar dokumennya. Makanya yang dikejar adalah aslinya. Ya. Seperti itu Satu ya. lembar itu oleh Mas Roy, sementara oleh Bon Jovi itu proses-prosesnya. Proses pembentukannya. Ya, oke. Tapi abang kan di Bon Jovi kan?
Tidak, makanya saya mengkelarkan. Bukannya iya? Beda. Bukan. Oh, bukan, oke. Nah, Sorry. jadi Sama-sama di KIP tapi. Enggak, dia awalnya Bon Jovi kan. penyelesaian program studi terakedrasi yang diselenggarakan perguruan Apa tinggi. pertama kali di Bon Jovi? Pertama kali sempat bergabung? Enggak. Nggak pernah. Nah, ini mau saya terangkan biar jadi juga Nggak publik pernah, tahu. beliau tuh independen. Oh, oke. Jadi oke. gini, awalnya saya yang di KIP. Waktu September saya bersidang dengan saya gugat itu termohonnya adalah Andri. Nah, barulah tim Bon Jovi Oktober. Nah, saya juga sudah duluan dapat keputusan yang KPU. Baru terakhir Bon Jovi juga ternyata ikut meminta. Akibatnya keputusan yang saya terima menang dengan secara otomatis dimenangkan oleh Bon Jovi juga. Makanya ke depannya mungkin supaya teman-teman yang di media juga, ya saya kadang seringkali dapat WA gitu kan, selamat ya, selamat. Saya juga bingung, termasuk loh ini nggak kerjaan saya. Nah, tapi ya gimana mau dibilang ya, karena saya juga terangin juga media yang sudah pada langsung terjebak ya, pada dia pikir kalau KIP bona aja, pasti bona seperti itu. Nah, jadi kalau setelah ini tadi ijazah, berikutnya kan ada salinan ijazah. Jadi salinan ijazah itu adalah dulu kan belum ada fotokopi. Jadi orang itu di kampus disalin. Dengan begitu nanti begitu ada orang mau fotokopi, mau melegalisir, dilihat salinannya. Nah, baru integrasi berikutnya ada fotokopi ijazah. Nah, disinilah saya bekerja, fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh UGM. Nah, disinilah yang saya minta karena ini KPU mensyaratkan sebagai syarat pencalonan baik pilkada, pilpres maupun pileg itu adalah fotokopi ijazah, maka saya bergerak di zona fotokopi ijazah. Nah, di sinilah yang saya banyak temukan keganjilan ini, sehingga akhirnya saya lakukan gugatan-gugatan di DKPP, di Petun, di Pengadilan Negeri. Besok saya bersidang Pengadilan Negeri dengan besok ya, dengan menggugat seluruh KPU 3 lapisan, Bawaslu dan UGM itu apa yang digugat? Perbuatan melawan hukum. Karena ada 3 yang menurut kami agak berbeda. Pertama itu masalah tanggal. Saya yang menemukan dulu itu tanggal itu tidak ada. tanggal apa ini? Tanggal legalisir. Legalisir yang ijazah yang mana? 5-5-nya. Oh, nggak ada tanggalnya. Tidak ada tanggalnya. Tanggal kapan dilegalisir dan sampai berlaku sampai kapan? Iya. Nggak ada itu? Tidak ada. 5-5-nya nggak ada? 5-5-nya. Oke, itu Anda gugat. Ya, saya gugat itu Perbuatan melawan hukum ya, terhadap KPU itu? Iya. Yang digugat KPU ya? KPU, UGM sama 2 dekan yang menandatangani. Oke, atas nama di situ? Iya. Boleh sebutkan siapa? Saya lupa. Profesor Naim sama Profesor Budiadi. Masih ada itu ya mereka? Ternyata masih ada. Oke, baik. Nah, itu terus saya juga menggugat CLS. Gugatan CLS di Citizen lawsuit ya, karena gini ternyata arsip-arsip itu hilang. oleh Andri? Bukan, oleh KPU Solo dan KPU Surakarta menyatakan bahwa arsip fotokopi cap basah tahun 2005 dan 2010 hilang. Itulah tadi yang dipermasalahkan Mas Roy. Iya, yang dikasih itu ternyata salinan dari fotokopi legalisir. Yang menghilangkan itu siapa? KPU Kota Surakarta. Oke. Nah, seperti itu. Berarti Pak Jokowi asumsinya memberikan yang asli, legalisir yang asli maksud saya. Iya. Tapi kemudian hilang, KPU Solo memberikan yang fotokopian. Iya. Oke. Dengan alasan ya cuma Ini pengakuan KPU Solo ya? ada suratnya. Oke, baik. Ah, Oleh KPU Solo. Iya, oleh KPU Solo. Itu juga yang kita laporkan ke DKPP. Oke, Seharusnya ini kan clear tidak nih. boleh. Clear. Oke. Seperti itu. Iya. Dan juga ada keganjilan lain, yaitu bahwa Profesor Naim itu sudah seharusnya menurut surat yang saya terima dari UGM, dari Ibu Epa selaku atasan PPID, menyatakan bahwa Profesor Naim itu sebenarnya hanya menjabat dekan itu sampai 2012. Oke. Tapi pada Pilpres 2014 itu masih Profesor Naim yang dipakai. Ini 2014 kok Profesor Naim lagi, itu kan. Padahal seperti itu. Sudah dekannya sampai 2012. Iya. Ya. Tapi 2014 Naim masih lagi. tertanda legalisirnya Iya. Profesor Naim. Ada apa itu semua janggal? Iya, tentu ini kan jelas jadi indikasi bahwa Itu sesuai dilakukan gugatan juga gugat juga. terhadap Profesor Naim, terhadap UGM, terhadap KPU. Iya. Karena Perbuatan melawan hukum. perbuatan melawan Di hukum. Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Besok mulai nih. Besok sudah sidang ke-6 Oh, malah. sidang ke-6. Oke. Oke. Cuman senyap kita kan. Iya. Luar Seperti biasa. itu. Oke, terus? Nah, jadi
yang kita laporkan juga itu adalah bagaimana seharusnya arsip ini diserahkan oleh KPU kepada ANRI atau Lembaga Kearsipan Daerah untuk diautentikasi, diperiksa keasliannya. Ada perka ANRI nomor 1 tahun 2023 itu menyebut bahwa ANRI atau LKD wajib juga memeriksa keaslian dari sumber fotokopi ini. Nah ini yang kita laporkan juga ke DKPP, kenapa nggak dikerjakan KPU, nggak diserahkan arsipnya, sehingga akhirnya nanti finalnya pekerjaan saya ini ujungnya adalah proses autentikasi keaslian dari fotokopi terhadap sumber aslinya. Seperti itu Mas Aiman. Oke, baik. Jadi nanti kita tunggu, masih ada berapa sidang lagi belum tahu nih. Agendanya sudah sampai mana? Sidang ke-6 ini. Kemarin kita mediasi 4 kali gagal. Ini perdata berarti? Perdata, oke, baik. Ya. Gagal, jadi lanjut terus ini ya. Lanjut terus pembuktian Oke. besok. Baik, nanti kita kawal juga terkait dengan sidang. Terima kasih Bung Bonatua Silalahi. Baik.